What's up guys, balik lagi di Gesah Yuk. Dan malam hari ini sedikit berbeda karena kita ganti suasana dan ganti nuansa. Buat semua teman-teman dimanapun kalian berada, kita ada di, ini bisa dibilang studio baru nggak ya? Ya, ya? diaminin saja. Waduh. Biar jadi Oke. studio baru. Oke, sebelum Mantap, itu mantap. kita aku lagi bareng dengan dua teman saya yang pasti udah kenal. Sebelah sana ada siapa? Aku Yoga. Host utama. Tapi yuk, ada satu teman kita yang baru ini. Nah, iya benar. Ada siapa ini? Langsung perkenalkan diri, Bro. Halo, saya Yosua. Yosua. Kerjanya apa, Yos? Sekolah dong. Sekolah. Masih SMA. Dijelaskan SMA di mana, terus kesibukannya apa nih, Jos? SMA-nya di SMA Hikmah Mandala. Oh, Banyuwangi. Oh, alumni saya lah, guys. Wah, Alumni ya. Adik kelas berarti, adik kelas. Oke. Terus kalau boleh tahu, Yos, aktivitasmu hari ini ngapain aja, Yos? Akhir-akhir ini. Kan masih online kan sekolah. Sekolah online. Terus ngapain lagi? Biasa. Dengar-dengar kamu ini dari karena kokomu sama aku. Oh ya. Apa itu? Konco, deket aku sama Yohan Oh. itu, Yohan. Kokonya Yohan. Oh, pokoknya namanya Yohan. Oh, yang kapan lalu ikut podcast kita Yo, ya? iya benar. Oh, ini adiknya. Ini adiknya. Oh, iya, Kokonya iya, sama aku iya, deket. iya. Berita dengar Yosua ini ternyata anak motor, Bro. Wih. Anak motor, anak touring, Bro. Gimana Yos? Kok bisa? Bener atau enggak, Yos? Ya, bisa dibilang begitu. Bisa bilang begitu. Ayo. Kok bisa kamu Kok bisa cukup tiba kayak suka motor gitu? Ada dari siapa? Papa atau kokomu juga suka motor atau gimana? Dulu itu pas baru belajar motor langsung seneng gitu loh. Oh. kelas berapa mulai kamu belajar motor? SMP. Belajarnya mulai SMP. SMP. Kalau baru dipegangi motor itu Atau SMA? SMA kelas 1. Oh, sama salah satu baru naik motor. Oke. Terus ikut touring juga biasanya? Pernah ikut touring nggak? Pernah. Paling jauh mana? Paling jauh mana? Cuma sama temen sih ke Pulau Merah sama Pulau Merah. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi aja masih. Banyuwangi masih Banyuwangi. belum keluar kota Masih berarti ya. Banyuwangi. Kalau kokomu kan kayaknya sudah melalang buana ya. Wah. Kokomu ini mbak aku ngene loh, guys. Ngerti ya, weh. Pengelana berarti ya, pengelana. Waduh, pendekar. Musafir. Wis, pendekar. Traveling jalan-jalan. Traveling pokoknya, traveling tok di sini. Besok Oke. apa enggak tanya dah? Sama siapa? Enggak mau. Enggak usah, enggak penting. Beda tema. Oh, beda tema. Oke. Karena malam hari ini kita akan bahas satu tema yang lagi booming hari-hari ini, teman-teman. Jadi temanya itu adalah tentang sebuah kata yang lagi viral hari-hari ini. Ada yang tahu nggak? Sebuah kata ini lagi viral. Banyak orang itu lagi oke. membahas itu. Tahu nggak? Paham. Tahu. Yusuf tahu nggak? Tahu. Oke. Jadi satu kata itu ya itu disebutin nggak ya sih ini katanya? Sebutin lah, Boleh ya. apa. Kan itu bukan suatu kata-kata yang kita tidak membawakan untuk mengejek orang. Oh Ini iya, untuk bercanda. iya. Bercanda. Oke. Apa? Katanya itu adalah anjay. 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 Itu nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba jadi rame. Padahal kan kata-kata itu kan udah cukup lama ya. Benar. Cukup lama ya. Benar. Cuma ya Iya, bahas itulah tentang ya. itu. Tapi kita nggak mau terlalu Membahas dalam itu. bahas tentang itu. Tapi tema malam hari ini adalah kita mau bahas tentang kuasa perkataan, teman-teman. Dimana setiap perkataan kita ini mengandung banyak kuasa, gitu. Jadi setiap lidah kita apapun yang kita ucapkan itu mengandung banyak kuasa dan makna, gitu, teman. Betul. Omongan adalah doa biasanya itu. Ya betul. Omongan adalah doa. Omongan adalah doa. Jadi kalau kita ngomongin yang jelek ya kita bakal nuai yang jelek, bener ya. Betul. Kalau kita tuai ngomong yang baik-baik ya kita bakal tuai yang baik. Benar. Oke, pernah gak sih gini, apa namanya? Kalau Yusuf kan anak motor. Kalau kamu hobinya apa ini? Lah hari-hari ini ngapain Waduh. kamu? Anak motor juga nggak? Ya, suka motor. Tapi nggak ada motor. Motor saya ada di sini. Oh iya, maksudnya. oke. Motor saya ada di sini. Oke. Dengar-dengar gamers ya, gamers. Ya, bukan gamers lah, cuma ya suka main game. Oh, suka main game. Oke. Berarti cukup menarik ya. Ada mungkin Yoga bisa mewakili anak-anak gamers, Ya. Yusua, ya mungkin anak-anak touring gitu kan. Karena suka motor. Iya, gitu pernah lah. nggak sih? Dari Yusua dulu. Pernah nggak sih Yuk, naik motor nih, lagi misalnya jalan kemana gitu? Pernah nggak sih kayak disalip tiba-tiba dipotong, set gitu? Pernah nggak sih tiba-tiba keluar kata-kata kayak mengumpat gitu? Kalau bahasa Surabaya sih meso kali ya. Meso kali ya. Tiba-tiba kayak langsung spontan meso. Pernah nggak sih kalau naik motor gitu? Sering. Hampir setiap hari. Oh ya? Kalau naik motor setiap hari, mesonya juga setiap hari berarti. Hampir setiap hari kalau naik motor itu Dipotong gitu suka Iya. dipotong. Terus
miso gitu kan. Ya miso dalam hati gitu. Oh, berarti nggak sampai diumpat kan ya? Ada nggak sih tipe dalam hati? Oke. Gitu ya. Kayak apa ya? Gak bisa dikeluarin. Iya gitu. benar. Tapi kalau kadang udah keterlaluan gitu, Oh iya. buka kaca Oh ya? ngomong langsung. Ngomong gitu. Woi gitu Oh, kan gitu. oke. Atau Sik naik motor kok buka kaca? ini Kan dong helm. kaca Oh, helm. dong. Oh, helm Bukan kaca full, apa helm fairing. dong. Oke. Mohon maaf. Iya. Menarik juga ya. Yo, kalau kamu yuk, aku kan juga suka main game nih. Kadang kalau ada musuhnya kan yang suka toksik gitu kan. Benar. Itu gimana? Ya, Kadarnya gimana? Kadang anak-anak bocil-bocil itu yang suka bocil itu apa? Kasih tahu bocil. Bocah itu apa? kecil, bocah kecil, Oh, anak anak yang ya mungkin ingusan gitu lah, SD, ya. SMP gitu kan Ah. sukanya kayak aduh toksik itu kayak apa ya, suka ngompor-ngompori gitu lah, kayak miso-miso duluan, Miso sembarangan gitu ngata-ngatain, ya. ngata-ngatain, akhirnya kita Padahal- yang niatnya oh iya. sabar gitu, nggak mau emosi, akhirnya Ayo, kebawa juga, kita oh, ikut iya. ngatain juga, membalas perkataan itu gitu loh. Tapi seharusnya kan kayak itu kan hal yang spontan ya, nggak kita rencanain kan. Itu menurut kalian itu suatu yang bener gak sih? Kalau menurutku sih itu satu yang salah sih, walaupun itu cuma tanpa rencana ya, spontanitas itu kan kadang-kadang kan juga nggak baik toh, Nggak kalau baik. kayak gitu kan. Itu Isu-isu sebuah nanti jadinya apa ya, habit gitu loh. kebiasaan ya Kebiasaan jadinya karena ya. kita menganggap kayak ini cuma guyonanku, Ah. ini cuma bercandaan untuk mendekatkan diri, misalnya kayak Ah. apa ya bahasanya, kalau aku sama temen kadang-kadang mesonya itu nama-nama hewan gitu kan. Oh iya kan. Gitu kan. Iya. Kayak gitu kan. Iya, Itu iya. Dinosaurus gitu ya, niatnya kan mendekatkan diri sapi kamu kan, tapi Oh, kan iya. tapi kan jadi habit nanti lama-lamaan. Oh. Kerbau gitu kan, nanti ujungnya jadi habit yang secara gak sadar kita otomatis kayak sering ngeluarin terus, ngobrol Oke. terus, dikit-dikit ngatain kotor, dikit-dikit ngatain kotor kayak gitu, manggil temen kayak gitu. Niatnya kan pertama cuma Bercanda gitu lah, ya, mendekatkan bercanda ya. diri biar ada kedekatan gitu, tapi kan Iya. dengan kata-kata yang nggak baik kayak gitu sih. Kalau Kamu kan juga Apa? gamer. iya pernah iya. nggak? Kadang-kadang sih ya. Kadang-kadang kan. Kadang-kadang sih nggak cuma ini ya lawan ya, kadang-kadang Teman sendiri kadang kan? teman sendiri. Bener. Kadang-kadang kalau kita main salah satu game gitu kan ada yang online Ya, gitu kan. Kadang-kadang kan kita campur temennya kan sama- random gitu, kita kan ketemu sama random yang lain, anak-anak yang lain gitu. Kadang-kadang kan apa namanya saat kita ngomong apa, nah mereka jawabnya apa. Ya, iya gitu kan. benar. Ini kan kayak ngerasa terganggu gitu sih lah menurut. Lah kalau anak motor gimana? Yos. Gitu juga. Kalau anak Biasanya anak motor lebih motor- parah nggak sih? Di jalanan gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau mereka kan nggak lebih ke ngomongnya ya, kalau disalip ya salip balik gitu nggak lebih sih? ke tindakan. Kayak misal habis disalib ngawur gitu. Nah, Kita nyalipnya ngawur juga. oh ya, waduh, berarti membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan ini ya? Kejahatan dengan kejahatan. Waduh. Kan emosi, di Oh, jalan emosi ya. panas gitu. Tapi pernah nggak sih sampai ngatain orang di jalan gitu kayak, woi, goblok kayak gitu, naik motor goblok gitu misalnya, pernah nggak? Pernah kalau yang belok itu nggak lihat spion dulu. Oh langsung Oh, langsung motor, belok ya. gitu. Kadang-kadang kan ada orang mau belok Pakai sein, lampu sein Iya, biasanya. seinnya kadang-kadang Ke kanan tapi beloknya ke kiri. Ibu-ibu gitu. itu ya, ibu-ibu. Underestimate sekali dengan ibu-ibu ya. Bercanda. Bercanda gitu. Bercanda. Tapi balik lagi ya, maksudnya gini teman-teman. Apapun yang kita lakukan kan, ya namanya juga manusia lah ya, pasti kan ada spontanitas. Tapi ini gak sih kepikiran gak sih kadang-kadang kan apa yang keluar di luar, keluar dari mulutnya kadang-kadang kan terpancar dari dalam. Yoi betul. Kadang-kadang kan Bener. sesuatu yang kalau kita dari dalam hati kita sesuatu kita menyimpan sebuah sampah atau suatu hal yang kotor istilahnya gitu, sesuatu yang keluar kan juga sampah kotor gitu loh. Bener. Ya ibaratnya kayak, ya itu yang waktu podcast kapan ya? Yang apa itu? Tuh yang bullying kalau nggak salah. Oh, yang bilang bullying, ya? ketika kamu, ya lupa ingat lah ya. Ketika kamu dimasuki oleh sampah, yang kamu terima tiap hari sampah, gosip, negatif, perkataan pendengaran yang kamu Iya, dengar itu iya. meso terus, ya otomatis nanti Keluarnya itu keluarnya juga. itu ya? juga sama gitu. Jadi apa yang kamu makan, apa yang kamu dengarkan, nanti yang keluar ya itu aja, sama aja. Makanya menentukan apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu konsumsi, Apa yang keluar keluarnya ya nanti. itu nanti sama. Oke. Ya jadi ya Iya, bener, iya. perkataan itu apa yang ada dalam hati. Misalnya ngomong apa namanya, kayak aku benci sama orang itu kan dari hati yang merasakan kan. Iya. Nggak ada orang spontanitas aku benci tanpa ada kesalahan. Pasti Iya, dia betul menerima juga. sesuatu yang negatif, Iya. sehingga dia Jadi benci. mengeluarkan efek negatif juga kayak gitu. Tapi menarik nih, aku tadi itu sempat cari di Alkitab ada satu firman Tuhan yang itu bener-bener
wah ini meneguhkan buat podcast malam hari ini gitu. Di Efesus 4 ayat 29. Tak bacain ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana yang perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Benar-benar. Jadi, jadi apa ya? Jadi apapun yang kita keluarin perkataan itu jangan sampai kayak melukai hati orang. Jangan sampai dari sebuah kata-kata yang simple malah apa ya membuat orang jadi sakit hati gitu. Iya benar. Kalau bisa sih dari apapun yang kita ucapkan gitu, itu bisa membangun orang, bisa membangun apa ya kayak percayaan diri orang itu jadi malah semangat gak benci sama kita. Kadang gitu sih. Lidah kita ini kayak pedang bermata dua gitu loh. Iya. Jadi bisa mengeluarkan kata-kata itu sekali kita ngomong bisa membangkitkan motivasi orang, tapi bisa langsung membunuh orang itu secara tidak langsung gitu loh. Nah kalau Yusua gimana dengan menanggapi dengan kasus-kasus yang orang-orang suka ngatain temennya kotor, bahasa kotor itu gimana Yus? Tapi kadang kayak perkataan miso-miso gitu bisa dari teman juga. Bener. Kayak pernah ngalami SMP kelas 3 itu sempat berhenti, udah berhenti apa sekolah nih? enggak. Oh berhenti berhenti ngomong meso. kotor. Udah berhenti ngomong miso, Iya, 100% berhenti. Serius. Tapi gara-gara masuk SMA pergaulannya kurang. Oh iya. Anu ya, berarti ini ya, berarti dari komunitasmu ya, Iya. pergaulanmu yang di sekolahmu berarti. Kan di Alkitab juga ada 1 Korintus 15 ayat 33. Wah mantap. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan Kebiasaan yang baik. Oh betul. Benar. Berarti Berarti kalau sudut pandang Yosua ini lebih ke arah pergaulan juga bisa mempengaruhi ya. Iya, sangat mempengaruhi Iya. pergaulannya. Ya bener sih, ya dibilang salah juga enggak ya 100% bener karena siapa lingkunganmu ya. Iya, apa yang kamu dengar setiap saat itu benar. berpengaruh sih ya. Benar. Setuju. Jadi lebih ke arah ya pilih-pilih teman lah ya yang membangun Iya, sama yang yang enggak. membangun, Jadi iya. enggak bukan berarti kita pilih-pilih teman tapi kita lebih selektif lah. Mana yang bisa membuat kita membangun sama yang enggak. Bukan berarti kita musuhin mereka. Iya. Tapi lebih ke arah kayak oh ya udah kita cuma just friend. Bukan yang sampai friend Yang teman deket deket ya, kayak banget sahabat gitu enggak. ya. Kayak gitu. Iya juga sih. Kami akan kembali. Oke guys, jadi kita tadi sempat ada kendala teknis yaitu banyak orang yang lewat karena saat ini kita ada syuting di restoran namanya tuh Julis Resto spesial Penyetan. Itu tempat hari ini kita syuting di sana. Ya, thank you buat Julis Resto sudah memfasilitasi kami dan Untuk Ko Asmin syuting. terutama Ya, yang Ko punya Asmin, thank you ownernya banget. Julis Resto yang oh ya guys, informasi restoran ini ada di sebelahnya Rumah Sakit Yasmin. Jadi kalau kalian orang Banyuwangi wajib nyobain restoran ini karena ownernya baik, makanannya enak banget dan tempatnya sangat-sangat nyaman untuk kalian family time, kalian ngedate sama pacar kalian. Wah. Kalian bisnis juga meeting mungkin tempatnya sangat nyaman. Jadi ya Bisa datang ke sini ya. Julis Resto. Namanya apa di? Julis Resto spesial Penyetan. Wow. Di sampingnya Rumah Sakit Yasmin. Kalau kalian tahu, boleh mampir ke sini. Cobain Nikmati sendiri makanannya ya. sensasinya. Kita nggak bohong. Kalian datang aja langsung ke sini mending cobain langsung makanannya. Oke, kita lanjut. Tadi kan Kita ngomongin bahas tentang apa namanya kuasa perkataan. Di Iya. mana perkataan ini awalnya mungkin kalau Yosua ada dicerita karena dipengaruhi oleh teman. Pergaulan ya. Pergaulan yang apa ya bahasanya yang bebas gitulah ya, bukan bebas sih, pergaulan negatif yang buruk kayak gitu kan. Iya, Akhirnya iya. membuat kita secara tidak langsung ketularan. Ketularan ya. Ikut Iya. saya tidak langsung ikut untuk kita ngomong kotor juga kayak gitu. Tapi aku pernah dengar sih satu hal tentang kalau kamu pengen jadi pengusaha, ya kumpul sama pengusaha. Betul. Kalau kamu pengen jadi dokter, ya kamu harus kumpul sama dokter Benar, gitu kan. benar. Tempat di mana kita berkumpul, sahabat-sahabat kita itu bisa menentukan siapa kita. Bahkan karakter kita itu dibentuk dari pergaulan kita, dari teman-teman dekat kita. benar. Gak mungkin kita mau jadi pengusaha tapi kumpulnya sama pengangguran, sama orang-orang yang suka main kartu lah apalah Nggak kayak jelas, gitu, gak gitu. jelas, gak ada pekerjaan gitu kan. Ya kita nggak bisa mungkin jadi pengusaha kayak gitu kan. Jadi misal kalian ingin jadi orang gitu kan ya, orang sekarang orang yang dipandang gitu, kalian pengen jadi bisnismen sukses ya jangan main sama anak-anak gamer. Kumpullah sama-sama para pengusaha, kalian mendapatkan ilmunya, kalian sharing, kalian bertukar cerita, mungkin Iya. kalian ada juga yang
ingin memulai bisnis mungkin nggak berani, ya kumpullah sama para pebisnis Iya. kayak gitu. Kalian pengen jadi gamer ya jangan kumpul sama pebisnis, kumpullah sama sesama gamer ya kan, Yes. sharing-sharing tentang game, ikut turnamen, bikin tim kayak gitu kan. Jadi lingkungan itu yang membentuk kalian sih, selain keluarga ya. Kedua itu lingkungan kalian. Pertama keluarga pasti, kedua pasti lingkungan, sahabat, Iya, teman, iya. tetangga. Jadi ya dimanapun kalian berada, usahakan ya Iya. kalian menjaga lah, mencari mana yang Iya. bisa membuat kalian bertumbuh atau membuat kalian semakin jatuh gitu ya. Pilihan kan ada di tangan kalian kayak gitu. Kan nggak mungkin juga ya, apa namanya, saat di komunitas kita itu adalah komunitas yang baik, kita meso-meso sendiri. Ya, Kan iya, nggak mungkin iya. kan. Jadi Benar. kalau kita mau meso, teman kita ternyata nggak kayak gitu. Akhirnya kan itu juga mengerem kita dong. Betul, Secara betul, otomatis, wah sungkan nih, wah temanku kok. Maksudnya dia juga baik, tindakannya semuanya baik. Masa aku ngomong sama dia meso-meso gitu kan. Betul, Itu kan betul. juga itu bisa jadi rem secara otomatis secara gitu otomatis, kan. secara tidak langsung. Harusnya aku juga bisa menghargai teman-temanku kayak gitu. Benar. Ada nggak sih tips and trick untuk semua teman-teman kita lagi ada di rumah dimanapun kalian berada? Ada nggak sih tips-tips gitu? Mesti gimana cara kita untuk meminimalisir kita meso gitu loh, untuk kita nggak keluarin kata-kata kayak gitu? Ada nggak sih tips-tipsnya gitu? Dari Yoga dulu deh. Kalau aku dulu SD SMP meso, Suka meso ya? meso banget. Gampang meso. Gampang ya, meso, berarti. ibarat lihat orang dikit tak pisuin gitu, dulu. Woi, Kayak gitu kan. ya. Aku berhenti meso semenjak SMA. SMA kelas Oh. 2. SMA kelas 2 udah berhenti nakal, udah berhenti meso. Mulai lebih baik lah ya. Mulai lebih baik, mulai Ah. berubah. Itu karena aku mendengarkan. Mendengarkan hal-hal yang positif. Contoh, aku mendengarkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu positif. Enggak harus rohani, sebagai lagu-lagu yang positif. Yang membangun lah ya. Membangun. Kemudian aku ngobrol dengan orang-orang yang mempunyai karakter yang bagus lah gitu lah, karakter yang Oke, baik oke, kayak gitu. Jadi itu secara tidak langsung membuat mindset kita terbangun, kebiasaan kita habit kan, karena kita Berubah ya, berubah. berubah Kita juga. ngobrol, gak mungkin kita ngobrol sama, contohnya kita ngobrol sama pengusaha, kita pakai bahasa anak muda yang miso-miso kan. Ya, Kan nggak mungkin kan, nggak bisa kan, jadi nggak mungkin. Jadi ya mulai merubah pertemanan sih aku, bukan menjauhi loh ya, Bukan tapi menjauhi ya. merubah, tapi intensitas bertemunya lebih dikurangin. Jadi biasanya tiap hari pulang sekolah itu selalu ngumpul, ini biasanya seminggu full, ini dikurangin lah 2 hari ngumpul, sisanya dengerin lagu, pulang, ngobrol sama keluarga. Kan nggak mungkin sama keluarga kalian meso-meso juga kan. Iya, Jadi iya. lebih berkomunikasi sama orang-orang yang nggak mesoan ibaratnya. Bawa aura positif. Aura positif, ngobrol sama orang-orang yang membuat kita itu ngerem. Itu sih sama mendengarkan musik kalau aku. Jadi mendengarkan musik kan membuat pikiran kita tenang. Oh iya. Jadi lebih membuat positif vibe gitulah. Bisa ini ya, kayak meredam emosi kita meredam gitu ya. emosi Jadi juga. nggak gampang tiba-tiba diapain dikit, nggak gampang meso, Nggak gampang meso, langsung gampang mas. spontan Ya, gitu spontanitas kayak gitu. kan. Oke, kalau dari Yoga, dari Yusuf. Gimana, Yus? Sering-sering ngontrol emosi yang bener. Oh gitu. Yang apa? Salah satu caranya. Oh ini ya, sih tak potong dulu. Kayak ini ya, maksudnya yang kita kapan lalu bahas tentang cepat mendengar, lambat Ya, berbicara gitu. iya. Gitu ya. Jadi Iya. kamu kalau ada apa dikit harus Mikir pikir sih. dulu kan. Ngomong ini gimana ya, kayak gitu ya. Lanjut ya. Sama kayak tadi yang dijelasin sama Kak Yoga, dengerin musik. Kayak waktu kita emosi di jalan, dengerin musik itu kan bantu ngeredain emosi gitu loh. Bikin lebih tenang, relax lah. Iya. Yang misalnya mobil ngawur gitu, kita mau Iya. mukul spionnya kan Oh iya. akhirnya tiba-tiba musik worship lewat gitu. Oh iya, lagi. Langsung sabar. Oh iya, tiba-tiba dipotong gitu, tiba-tiba lagunya Aku Mengasihi gitu. Pujilah aku. Iya. Bisa juga lah ya dari Benar, kayak gitu ya. benar. Jadi lebih ke arah Mulai merubah pola pola hidup kita, Betul, gaya hidup kita betul. kayak gitu. Mau sampai kapan sih maksudnya? Iya. Kalian udah gede juga, semakin Semakin bertambah tahun hari, semakin iya, dewasa. betul juga. Ya kalian harus mau nggak mau, masa kalian mau bersikap kayak anak kecil terus, maksud mesoan, ngomong-ngomongnya nggak penting, Iya. mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak membangun, kan nggak juga. Kalian Iya. juga semakin dewasa, semakin mengenal banyak orang, teman kalian juga semakin banyak, semakin luas kan, pasti kalian sudah bisa membedakan lah mana yang baik, mana yang Iya. enggak, kayak gitu sih. Kalau berarti kan kalau Yoga sama Yusuf tadi kan bilang banyakin dengan lagu-lagu yang positif, lagu-lagu yang membangun.
terutama sih apalagi kayak lagu-lagu rohani gitu. Betul. Berarti kan itu secara tidak langsung membuat kita itu temuilah komunitas rohani yang tepat, bener Betul, nggak? betul. Kita kan punya kayak komunitas rohani yang tepat. Jadi kan di situ ada kayak mentor kita atau mungkin kakak pembina rohani, kita, kakak rohani ya. kita. Bisa kalau kita lagi emosi, lagi marah, lagi kayak meledak-meledak anak muda gitu, mungkin mereka yang menenangkan. Mungkin teman-teman kita, jangan gitu kayak gitu. Ya, itu bagus juga berarti ya. Bagus, bener, sangat-sangat bagus. Jadi kalian punya mentor itu ibaratnya bisa kalian untuk membantu meredam emosi-emosi negatif kalian kan. Kalian dikasih omongan, dikasih saran, dikasih masukan dengan kakak rohani kalian. Berarti mulai mendengarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang rohani, betul. Kayak hal-hal yang membangun gitu ya. Lebih ke arah membangun sih. Iya. Kalau kita imajinasiin sih, kalau kita terima sesuatu yang baik di dalam gitu kan, di dalam ini berarti kayak kita terima sebuah kekuatan super di dalam gitu. Saat kita keluar, apalagi saat kita memperkatakan itu, mulut kita penuh dengan kuasa, lidah kita penuh dengan kuasa. Aku sangat yakin deh, apapun yang kita katakan itu semuanya bisa jadi gitu loh. Kalau kamu jadi memberkati orang itu jadi diberkati. Kalau kamu mengeluarkan kata yang positif, kamu jadi anak yang pandai, kamu jadi anak yang pintar. Itu secara otomatis kayak kita lagi keluarin kekuatan gitu kan. Dar gitu kayak keluarin ulti gitu iya, kan. Kalau gamers itu lagi keluarin kekuatan. Ya, berarti kan harus mendengarkan sesuatu yang baik ya. Supaya kita juga bisa berpikir, kita juga bisa menyaring apa yang keluar dari mulut kita. Betul. Kayak jadi gitu kayak sih. punya filter otomatis gitu lah kalau kita mendengarkan motif. Jadi kita kayak mikir kayak kita kena orang langsung otomatis kayak jangan. Ada kayak atau enggak padi salib. Haleluya. Puji Tuhan. Gitu ya mulai. Mulai lagi gitu ya. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Jadi quotes malam ini, podcast kali ini mungkin kayak apa yang kalian masukkan ke dalam diri kalian, itu yang akan kalian keluarkan ya. Jadi keputusan ada di tangan kalian masing-masing saat ini. Kita kita bertiga bukan berarti menggurui, kita bukan berarti sok tahu, tapi kita lebih sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar, kita memberikan tips and trick dari pengalaman kita masing-masing ya. Pengalamanku, pengalaman Joshua, pengalamannya Aris juga. Bagaimana cara kita untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif ya gitu. Jadi keputusan tetap di tangan kalian. Kalian mau memasukkan yang bagus atau yang buruk ke dalam diri kalian, itu nanti kalian yang menikmati ya gitu sih. Ya, kalau dari aku sih apa yang kalian dengarkan, apa yang masuk itu jadi kekuatan gitu. Kalau kalian masukin sampah ya sampah itu jadi kekuatan, jadi hal yang negatif. Kalau kalian masukin hal yang positif itu jadi sebuah kuasa yang benar-benar bisa bahkan bisa merubah orang dan memberkati orang. Tergantung kalian mau lepasin kutuk atau kalian mau lepasin berkat buat orang gitu. Kalau menurut kalian kata yang tadi kita sebutin misalnya kayak anjay itu membuat orang sakit hati, membuat orang marah, emosi, ya kalian jangan keluarin kata-kata itu, keluarin kata-kata berkat. Aku memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati engkau. Kayak gitu sih. Joshua ada quotes atau kata-kata terakhir buat teman-teman di rumah? Kalimat bagus kayak gitu. Ya cuma perkataan adalah doa itu. Oke. Perkataan adalah doa. Jadi jangan ngeluarin kata-kata yang negatif itu. Soalnya saya sendiri udah ngalami. Gimana? Ada kesaksian nggak? Sedikit aja terakhir ya. Negatif ada, positif ada. Dua-duanya. Yang negatif dulu deh. Gimana? Yang negatif itu kayak misal kita doain temen dapat nilai jelek gitu. Tiba-tiba aku sendiri yang paling jelek. Jadi balik ya, jadi ke kamu sendiri. Ya bener kata juga tadi kan kayak pedang mulut kita kan kuasa mulut kita kan kayak pedang bermata dua. Setelah kita ngomongin tiba-tiba itu nyala ke kita. Terus kalau yang positif apa? Positifnya? Kalau yang positif ini kayak dulu itu pengen banget punya komputer gitu. Sering PC gaming. Ya, setiap malam doa pengen terus gitu. Akhirnya belakangan ini kesampaian. Mulai terwujud satu-satu gitu ya. Oke, berarti buat teman-teman apapun yang kalian perkatakan, kalian mau lepasin itu kutuk ataupun lepasin berkat gitu, semua tergantung dengan kalian, semua keputusan kalian. Tapi kita di sini supaya kita sama-sama belajar untuk kita belajar memperkatakan sesuatu yang baik. Benar gitu? Betul. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian kali ya dari kisah kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman. Jangan lupa subscribe channel kita di History Maker Youth dan jangan lupa like dan share ke teman-teman semua supaya channel kita bisa menjadi berkat buat semua orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih, terus memberkati. God bless. God bless. Dadah guys.